Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Asyidiki. Dengan NIM 2102753, kelas 1B, Pendidikan Geografi. Tugas ini untuk menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Di tugas ini, saya akan membahas mengenai angin. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara udara itu dapat bergerak? Oke, simak ilustrasinya. Matahari selalu memancarkan radiasi. Namun, permukaan bumi itu berbeda-beda dalam menerima radiasi matahari. Ada tempat yang menerima banyak radiasi matahari, ada juga tempat yang menerima sedikit radiasi matahari. Seperti yang kita ketahui, radiasi matahari dan suhu itu memiliki keterkaitan. Bila tempat tersebut menerima banyak radiasi matahari, itu akan berdampak pada peningkatan suhu di tempat tersebut. Begitu pula pada tempat yang sedikit menerima radiasi matahari, itu akan mengakibatkan penurunan suhu di tempat tersebut. Dan seperti yang kita ketahui juga, hubungan antara suhu dengan tekanan udara itu saling berkebalikan. Sehingga di tempat yang memiliki suhu tinggi, itu akan memiliki tekanan udara yang rendah. Sedangkan tempat yang memiliki suhu yang rendah itu akan memiliki tingkat tekanan udara yang tinggi. Tekanan udara yang tinggi itu memiliki space antar partikel udara yang sangat sempit. Karena partikel-partikel udara tersebut tertekan. Sedangkan tempat yang memiliki tekanan udara yang rendah itu memiliki space jarak antar partikel-partikel udaranya sedikit longgar. Sehingga udara ini berpindah dari tekanan tinggi, dari pressure yang tinggi ke tempat yang memiliki tekanan rendah. Pergerakan udara ini dinamakan sebagai angin. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis angin. Ternyata angin itu memiliki jenis-jenisnya loh. Yang pertama, ada angin gunung dan angin lembah. Yang kedua, ada angin darat dan angin laut. Yang ketiga, ada angin siklon dan antisiklon. Yang keempat, ada angin muson timur dan barat. Sebenarnya, jenis-jenis angin ini banyak ya, tapi saya di sini hanya mengambil 4 jenis angin saja. Yang pertama di sini ada angin gunung dan angin lembah. Yakni angin yang terjadi akibat perbedaan suhu antara gunung dan lembah. Ketika siang hari, gunung memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan lembah, sehingga bertiuplah angin dari lembah ke arah gunung. Dan ketika malam hari, gunung memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan lembah, sehingga berhembuslah angin dari gunung ke lembah. Di sini terdapat sebuah gunung dan lembah. Dan ketika siang hari, gunung memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan lembah. Sehingga gunung ini memiliki tekanan udara yang rendah dibandingkan lembah. Akibat tekanan udara yang tinggi berada di lembah, berhembuslah angin dari lembah ke arah gunung. Dan ketika malam hari, keadaan berbanding terbalik. Gunung memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan lembah. Lembah memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga tekanan udara di gunung maksimum dibandingkan lembah yang memiliki tekanan udara minimum. Karena perbedaan tekanan udara inilah,
Berhembus angin dari tekanan maksimum yang berada di gunung ke arah lembah yang memiliki tekanan udara minimum. Yang kedua ada angin darat dan angin laut, yakni angin yang terjadi akibat perbedaan suhu antara darat dan laut. Ketika siang hari, darat memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan laut, sehingga angin bertiup dari laut ke arah darat. Dan ketika malam hari, darat memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan laut, sehingga angin berhembus dari darat ke arah laut. Nah, contohnya seperti ini. Ketika siang hari, darat akan terpanasi lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan laut. Sedangkan laut memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan darat. Sehingga darat memiliki tekanan udara yang lebih kecil dibandingkan laut. Maka bergeraklah angin dari daerah laut ke arah daratan. Keadaan berbeda ketika malam hari. Daratan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan lautan, sehingga tekanan maksimum berada di daerah daratan, sedangkan lautan memiliki tekanan minimum. Sehingga bergeraklah angin dari daratan menuju lautan. Nah, yang selanjutnya ada angin siklon dan antisiklon. Angin siklon adalah angin yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan tinggi menuju titik daerah bertekanan rendah. Ini harus digarisbawahi, angin yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan tinggi menuju titik daerah bertekanan rendah. Sedangkan angin antisiklon adalah angin yang bergerak dari titik daerah tertinggi menuju beberapa daerah bertekanan rendah. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, kita lihat angin siklon itu berasal dari daerah bertekanan tinggi atau bisa dikatakan bertekanan maksimum. Dan itu menuju satu titik yang dimana titik tekanan rendah. Sedangkan antisiklon adalah angin yang dimana titik tekanan maksimumnya menyebar ke daerah-daerah minimum atau daerah bertekanan rendah. Nah, perlu dibedakan, ketika belahan bumi utara, angin siklon ini akan bergerak berlawanan jarum jam. Sedangkan belahan bumi selatan itu akan searah dengan jarum jam. Tapi kalau antisiklon di belahan bumi utara itu searah dengan arah jarum jam. Namun di belahan bumi selatan, angin antisiklon ini berlawanan arah jarum jam. Yang terakhir, ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin muson yang terjadi akibat belahan bumi selatan memiliki suhu yang tinggi dibandingkan belahan bumi utara, sehingga angin ini bergerak dari barat ke arah timur. Sedangkan angin muson timur adalah angin muson yang terjadi akibat belahan bumi utara memiliki suhu yang tinggi dibandingkan bumi bagian selatan, sehingga angin ini bergerak dari timur ke arah barat. Mari kita lihat ilustrasi ini. Ini merupakan peta wilayah Indonesia. Ketika bagian utara memiliki suhu yang tinggi dibandingkan bumi bagian selatan yang dimana memiliki suhu yang lebih rendah. Suhu ini berkaitan erat dengan tekanan udara, yang dimana suhu udara naik maka tekanan udara turun. Sama halnya di bagian utara ini memiliki suhu yang tinggi sehingga memiliki tekanan minimum. Dan di bagian selatan, karena dia memiliki suhu yang rendah,
maka akan berdampak pada tekanan udara yang tinggi atau bisa disebut maksimum. Maka dari itu, bergeraklah udara ini dari selatan ke arah utara, yang dimana ini berbelok ke arah barat. Pergerakan angin ini dinamakan sebagai muson timur. Yang selanjutnya adalah ketika belahan bumi bagian selatan mengalami kenaikan suhu dan bumi bagian utara mengalami penurunan suhu. Sehingga ini berdampak pada tekanan udara. Di bagian selatan, tekanan udaranya adalah minimum. Dan di bagian utara, tekanan udaranya adalah maksimum. Sehingga bergeraklah udara dari utara ke selatan, tepatnya dari arah barat menuju selatan. Nah, pergerakan ini dinamakan sebagai muson barat. Nah, yang selanjutnya aku bakal ngebahas tentang alat pengukur angin. Tentunya setiap unsur-unsur cuaca dan iklim pasti memiliki alat pengukurnya masing-masing. Nah, alat pengukur untuk angin adalah, benar sekali, anemometer. Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama adalah kecepatan angin dan yang kedua adalah arah angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer tersebut memiliki alat yang bernama wind vane. Sedangkan untuk mengetahui kecepatan angin, di ujung anemometer terdapat benda yang disebut cup anemometer. Nah, kira-kira gimana sih bentuknya? Nah, yang tadi dinamakan wind vane merupakan ini. Nah, wind vane ini berguna untuk menentukan arah angin. Dan di bawah di sini ada cup anemometer, yang dimana ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin. Dan keseluruhan dari benda ini dinamakan sebagai anemometer. Benda yang ada di kanan juga itu termasuk anemometer. Hanya saja, anemometer ini yang berbentuk kecil namun jarang dipakai di Taman Meteorologi untuk penelitian BMKG. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai angin dan alat ukurnya. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.